Nanti besok dihafalkan lagi ya, biar besok sudah bisa menyanyikannya dengan baik ya. Nah, sekarang Ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Untuk kelas 3 yang tidak hadir hari ini siapa, Nak? Sipa sakit. Sakit ya, kita doakan agar Sipa cepat lekas sembuh, Nak ya. Kalau untuk kelas 5 siapa yang masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, tadi kelas 5 piket semua nggak? Piket ya? Piket semua tadi ya? Berarti nggak ada yang hukum ya. Papan tulisnya juga sudah bersih. Nah, sekarang kemarin
hari ini, tujuan pembelajaran hari ini untuk kelas 3 agar kalian bisa mengonversikan satuan panjang dengan benar. Kalau untuk kelas 5 bertujuannya adalah agar kalian mengetahui dan bisa menjelaskan apa saja penyakit-penyakit yang ada dalam sistem pencernaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan tepuk konsentrasi dulu ya, seperti biasa ya. Tepuk konsentrasi, konsentrasi dimulai. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk diam. Nah, sudah konsentrasi ya, berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ke kelas 3 dulu ya. Nah, anak-anak, kita tadi mempelajari tentang apa, anak? Tentang satuan panjang. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mengukur panjang sebuah benda. Nah, coba kalian cari di buku dengan teman sebangku ya. Dicari ya. Apa saja alat yang bisa mengukur panjang? Dalam kehidupan sehari-hari kita alat mengukur panjang itu satuannya apa, nak? Sentimeter. Nah, cari ya apa saja alat yang bisa mengukur sentimeter itu tadi, panjang benda dengan sentimeter tadi, anak ya. Sekarang Ibu ke kelas 5 dulu ya, dicari dulu ya. Nah, untuk kelas 5, buka dulu ya bukunya di halaman 75. Nah, 75. Udah? Ya. Nah, di halaman 75 itu ada tentang peta konsep tentang penyakit yang ada dalam sistem pencernaan. Nih, Ibu gambarkan di sini ya. Sedikit ya. Penyakit pada sistem pencernaan. Ada berapa itu tadi? Ada 4 ya konsepnya ya. Penyakit ini. Ini kan ada konsepnya, penyakitnya terbagi menjadi 4. Ada apa, nak? Yang pertama ma. Terus ada diare. Terus ada sembelit. Dan yang terakhir ada kolera. Nah, sekarang coba peta konsepnya itu di halaman 75 itu tadi dibahas dulu ya. Kelas 3. Ayo, Ibu tadi suruh cari apa? Iya, alat yang mengukur satuan panjang kan? Coba dicari dulu. Nah, kelas 5 ini coba sama teman sebangkunya dulu ya, ini ya. Dibaca-baca dulu peta konsepnya. Itu tentang tentang penyakit pada sistem pencernaan. Ya sudah dibaca dulu ya. Ibu kembali ke kelas 3 dulu ya, nak ya. Nah, kelas 3 sudah dapat belum? Apa saja? Yang pertama ada apa, nak? Yang pertama apa tadi? Penggaris. Coba Ibu lihat. Mana penggaris? Siapa yang bawa penggaris? Ini ada ya. Nih, contohnya penggaris nih. Dia bisa mengukurkan di sini ada tuh 1 cm, 2 cm, 3 cm. Ada kan? Nah, ini misalnya ada sebuah buku di sini. Bisa diukur kan? Nih, dari awalnya dari 0 cm ke sampai berapa ini? Ke 25. Berarti bukunya panjangnya 25 cm. Lagi. Terus ada apa lagi yang kedua tadi? Meteran pita. Ada yang pernah lihat nggak meteran pita itu seperti apa? Meteran pita itu, kalian pernah pergi ke tukang jahit nggak, nak? Ada kan meteran yang panjang seperti itu? Nah, itu namanya meteran pita. Dia bisa menghitung sampai panjang 100 meter.
karena biasanya itu dipakai untuk orang yang membuat baju ya, kalau misalnya kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada meteran apa? Meteran roll. Nah, kalau meteran roll ini biasanya ada, pernah lihat nggak? Dia tuh bulat kayak gini, bisa ditarik gitu. Yang warna kuning. Iya, yang warna kuning ada, warna merah ada. Biasanya bapak-bapaknya ya yang sering pakai ya. Iya, ayah di rumah ya sering pakai ya. Untuk waktu ngukur lemari misalnya, kan ngukur apa lagi coba? Ngukur badan. Iya, ngukur badan juga bisa. Kayak gitu. Biasanya ayahnya yang punya di rumah ya. Nah, sekarang perhatikan papan tulisnya dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tangganya ya. Satuan. Ada apa kemarin? KM, nih, Ibu kasih tahu ya cara mudah menghafalkan tangga satuan panjangnya ya. Kan ini ada kamu harus datang mandi dan cuci muka. Nanti bisa dibuat itu jadi tangga satuan panjangnya. Nah kan, mudah nggak ngapalnya kalau pakai kayak gitu? Tangga satuan panjangnya. Urutannya seperti ini nak ya, tidak berubah. Tidak misalnya dipindah, misal meternya ada di sini, HM-nya ada di sini. Enggak ya. Dia tetap. KM itu apa nak? KM itu Ibu kasih tahu ya, kilometer. KM adalah meter. Oh, sudah bisa semua ya? Nah, seperti itu. Nah, ini Fajar, perhatikan papan tulisnya dulu. Dia kalau misalnya dalam mengkonvensikan itu ada ketentuannya nak. Memiliki dua ketentuan. Yang pertama, kalau dia turun tangga, dia dikali 10. Satu kali turun tangga, dia dikali 10. Kalau dia 2 kali turun tangga, berarti 2 kali dikalikan 10. Seperti itu. Kalau naik tangga, kebalikannya. Iya benar. Begitu ya. Coba sekarang dicatat dulu tangga satuan panjangnya di buku catatan matematika. Ibu kembali ke kelas 5 dulu ya. Sudah selesai belum nak? Belum ya? Diselesaikan dulu nak ya. Ada yang sudah dan belum ya? Selesaikan dulu ya, dilihat dulu ya, dipilih dulu ya. Lihatin catatannya dulu. Sudah sampai situ ya? Ya, dilihat. Dilanjutkan ya nak ya. Ya, dibuat lagi. Dan tadi apa yang bisa? Dan tadi. Itu kan tangganya. Kalau misalnya untuk dam itu apa? Dekameter. Itu ada tulisannya di sebelahnya. KM, kilometer. KM, kilometer. Coba ditulis dulu ya.
Sudah selesai belum yang kelas 5? Sudah. Sudah ya. Sudah mempelajari tentang, ayo ini apa? Nanti lagi ya, masih istirahat ya. Istirahat saja. Nah, sudah di buku tadi. Sekarang kalau kalian sudah mengerti tentang kotak konsepnya, kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama tentang ada berapa tadi? 4 jenis penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama yang mau dibahas apa dulu, coba dari keempat yang ada di depan tulis. Sembelit dulu, mau yang sembelit dulu. Sembelit itu adalah gangguan pencernaan apa? Susah buang air besar. Ya, dia disebabkan oleh kita terlalu lama menahan buang air besar. Kalau misalnya nih pagi-pagi selo, ditulis dulu, jangan ribut ya. Nah, biasanya kalau misalnya pagi-pagi nih mau buang air besar atau enggak pas istirahat atau pas lagi belajar mau buang air besar, nggak berani bilang sama ibu, ibu takut ke WC misalnya, nggak berani bilang sama ibu kan, atau enggak takut ibunya marah. Nanti itu bisa membuat fesesnya tadi menjadi keras. Jadi kalau sebaiknya kalau kalian sudah sakit perut tuh, sudah mau buang air besar, izin langsung aja sama ibu ya, biar tidak sembelit. Itu sama juga kalau mau pipis, izin juga langsung. Kalau nahan pipis, nahan mau buang air besar, mau nahan buang air kecil, itu dua-duanya bisa menyebabkan penyakit. Kalau misalnya tadi kalau menahan buang air besar bisa menyebabkan apa? Sembelit. Selain itu, penyebab sembelit itu ada juga satu lagi, nak. Kurang makanan berserat. Misalnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, coba ibu mau tanya, kelas 5 nih, suka nggak makan sayur-sayuran? Suka. Kelas 3 juga suka ya makan sayur-sayuran? Bagus ya, kalau suka makan sayur-sayurannya, itu tadi, itu adalah makanan yang kaya serat, yang bisa mencegah susah buang air besar, seperti itu. Nah, penyakit apa lagi yang mau dibahas sekarang, anak-anak? Ada 3 lagi tuh. Ada mah, ada diare, ada kolera. Mah dulu ya. Mah itu di sini ada yang sakit mah nggak? Ibu mau tanya. Di sini ada yang sakit mah nggak? Nggak ada. Kelas 3 ada yang sakit mah nggak, nak? Ada ya. Jadi sakit mah ya. Nah, sekarang ibu jelasin ke kelas 5 dulu ya. Selo. Nah, sekarang ibu bahas lagi penyakit mah tadi ya. Tadi penyakit mah itu disebabkan oleh meningkatnya asam lambung yang mengakibatkan rasa mual, terus perutnya itu perih. Kalian nggak ada ya yang sakit mah ya? Ada yang sakit mah? Oh, Aca ada. Aca sama Dwi ya. Aca dari kelas 5, Dwi dari kelas 3 ya yang sakit mah ya. Nih ibu tanya, kalau misalnya telat makan tuh, Aca, ibu tanya, kalau misalnya Aca telat makan, misalnya seharusnya sudah makan jam 1 siang, baru makan jam 2, sakit nggak perutnya? Sakit kan? Kadang kan mau muntah kan rasanya kan? Iya, seperti itu. Itu tadi penyakit mah. Jadi sebaiknya makan itu jangan telat. Kalau misalnya jam makannya itu sudah jam 7 pagi sarapan, jam 12 siang makan siang, terus sorenya juga makan gitu. Ini kenapa ya? Dan itu catat di papan tulisnya itu sudah selesai mamanya, belum kan? Catat dulu, nanti lagi. Nah, sampai mana itu tadi bilang tadi? Bukan? Selo. Catat
kelas ya Bu. Nah, kalau misalnya jam makannya itu sudah ada nak ya. Makan pagi jam 7, makan siang jam 12, dan makan sore itu jam 6 makan malamnya gitu. Nah, jangan sampai telat. Kalau misalnya telat nanti ya mahnya bisa kambuh. Kalau misalnya yang sakit mah seperti itu. Dan juga satu lagi penyebab mah itu adalah stres. Nah, terus itu sekarang penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga ada penyakit diare. Penyakit diare tadi, ada yang tahu? Kalau penyakit sembelit itu tadi susah buang air besar. Kalau penyakit diare ini kebalikannya, terlalu sering buang air besar. Misalnya baru berangkat sekolah sudah buang air besar, baru nyampe sekolah sudah mau buang air besar lagi, terus pas mau belajar buang air besar lagi. Itu namanya sembelit. Ayo, nggak fokus kan? Ibu jelasin tadi apa? Diare. Terlalu sering buang air besar tadi diare. Kalau satunya itu sembelit itu susah buang air besar. Jangan kebalik ya, diare sama sembelit ya. Itu pasti tahu sih. Kalian itu pasti pernah mengalami diare. Pasti tidaknya pernah sekali mengalami diare. Nah, yang terakhir ada penyakit apa, Nak? Penyakit apa itu di papan tulis? Dibaca dulu penyakit terakhir, penyakit apa? Kolera. Iya, ada penyakit kolera. Penyakit kolera ini itu adalah penyakit ketika terjadinya infeksi pada sistem pencernaan diakibatkan oleh apa? Bakteri. Nah, bakteri jahat ya. Sama lacak diare tadi disebabkan oleh bakteri jahat. Nah, sekarang penyebabnya itu disebabkan oleh bakteri jahat. Dan ciri-cirinya itu hampir mirip seperti diare. Kita itu diare disertai bintik-bintik putih dan juga rasa mual seperti ingin muntah terus, seperti itu ya Nak ya. Nah, sekarang coba, kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang 4 penyakit itu ya. Tentang 4 penyakit itu ya Nak ya. Sekarang nih, Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi ini menjadi 3 kelompok. Ada yang berempat, ada yang bertiga, berarti kelompoknya ini ya. Nah, Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Kalian bahas. Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang penyakitnya. Sekarang kalian coba cari, coba bahas lagi. Masih ingat nggak yang Ibu jelasin tadi apa? Jangan-jangan cuma merhatiin aja, nggak diikutin misalnya. Nah, penyakit sembelit, mah, kolera, dan diare dituliskan di bukunya berkelompok ya. Dituliskan di bukunya apa itu penyakitnya. Yang pertama, kedua disebabkan oleh apa, dan yang ketiga cara pencegahan. Nah, coba didiskusikan bersama-sama. Sekarang Ibu buat kelompoknya. Langsung ini Zaskia, Aca, Fahri, dan Rofik sekelompok ya. Nah, langsung berbaliklah Aca sama Zaskia itu satu kelompok. Ini bertiga berarti yang ini. Fadli aja kita kelompok ini, dan Dika sekelompok sama Yosan. Sekarang kumpullah berkelompoknya. Bagi siapa? Ya, bagi Kak. Kenapa itu? Topinya jatuh. Topi siapa yang jatuh? Ambil dulu.
Dituliskan di sana nak ya. Nanti ibu minta perwakilan kelompoknya maju 1 orang. Dari kelompok, ini kelompok 1 ya, ditulis di atasnya ya. Ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Dituliskan di lembarnya. Penyakit, 4 penyakit itu apa saja tadi pengertian penyakitnya. Yang kedua penyebab penyakitnya. Yang ketiga upaya pencegahan. Yang maju nanti 1 saja, tapi seluruhnya bekerja. Nggak ada yang satunya bekerja, yang lain cuman perhatikan. Dibuka di bukunya ya, buku temanya ya. Nah, sekarang ibu kembali lagi ke kelas 3. Nah, kelas 3 ibu akan menjelaskan cara mengubah satuan panjang. Misalnya ibu punya 1 soal seperti ini tulisannya nih. 4 meter. Dia berapa sentimeter? Coba perhatikan yang pertama, dia dari apa? Dari meter. Dari sini ya. Yang kedua dia dari apalagi di cm. Coba kita lihat. Dia dari meter mau ke sentimeter itu naik atau turun? Turun. Coba perhatikan lagi. Naik atau turun? Turun berapa kali kita hitung sama-sama ya? 1, 2. Turun 2 kali. Kalau turun 1 kali itu dikalikan 10-nya 1 kali. Kalau turun 2 kali dikalikan 10-nya 2 kali. Itu. Dia berapa nak? 400. Iya, 400. Sekarang ibu kerjain soal lagi. Kalau misalnya dia 5.000 milimeter, dia mau ke meter. Naik atau turun? Naik. Kita sesuaiin ini. Dia ada di milimeter. Mau ke meter. Naik ya, kita hitung 1, 2, 3. Naik 3 kali. Dibagi atau dikali kalau naik tadi kata ibu? Dibagi. 5.000 dibagi 10-nya berapa kali? 3. Jadi tinggal berapa nak? Nolnya dihilangin 3 berarti. Jadi berapa nih? Kalau nolnya dihilangin 3. Jadi tinggal 5 meter. Bisa nggak kira-kira? Mudah kan? Nah, coba sekarang ibu hapus. Ibu kasih contoh soal kalian. Soal ya. Misalnya 3 kilometer. Mau ke meter. Siapa yang bisa? Ada yang mau maju? Silo. Ayo, tangan yang baik. Tangan yang baik. Dan kalau menjawab guru itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Bukan pakai bahasa dusun, bukan pula pakai bahasa Jawa. Silo nggak apa-apa? Coba. Dari mana dia Silo? Ya, dari kilometer nyampe kan? Ya, turun berapa? Ya, berarti dikali apa dibagi? Ya, dikali 10 ya. Berapa kali? Ya, 3 kali. Iya, 3.000 meter. Bisa ya? Bisa. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ayo, tepuk tangan. Siapa
temennya ya, bantuin nerangin ya. Nah, bener ya jawabannya Dwi ya. Jadinya 2 meter karena dia naik tangga. Ya, sudah bisa semua ya, yang lain juga sudah bisa kan Nak ya? Nah, sekarang Ibu bagikan lembar. Nah, di situ ada coba dikerjakan dengan teman sebangku ya, bersama-sama ya, Nak ya. Sekarang Ibu kembali lagi ke kelas 5. Sudah selesai belum diskusinya, Nak? Sudah selesai belum diskusinya? Ibu suruh maju ya dulu ya, Nak ya. Coba dari kelompok 1 siapa yang mau maju, Nak? Iya ya, iya, ya sudah. Ini ya jawabannya. Di sini Nak. Ya. Baca. Coba bacakan dulu. Nanti Ibu koreksi. Teman-teman yang lain menyimak ya. Perhatikan jawaban kalian. Diperhatikan jawabannya kelompok 2, kelompok 3. Sudah sama belum jawabannya sama yang temannya ya? Dah. Bacakan. Nah, yang pertama Zaskia sudah membacakan tentang penyakit diare. Kata Zaskia tadi apa? Coba Ibu baca dulu bentar Zaskia. Coba Zaskia kecil nanti temannya nggak dengar. Hasil kelompok 1 tadi. Coba dilihat ya yang kalian ya, benar atau enggak? Penyakit diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan peningkatan buang air besar. Gangguan ini disebabkan karena memakan makanan yang terinfeksi bakteri. Cara upaya pencegahannya: hindari memakan makanan dari tempat yang kotor. Yang kedua, memakan makanan yang sehat. Nah, terakhir cara mengatasi diare adalah mengkonsumsi banyak cairan, makan makanan sehat, mengkonsumsi obat anti diare. Itu jawaban dari kelompok 1. Itu sudah benar Nak ya, jawabannya sudah benar sekali. Nah, sekarang dari kelompok kalian sudah benar belum jawaban nomor 1 nomor 2-nya? Sudah sama belum? Sama. Seperti itu juga ya jawabannya. Berarti sudah benar. Sekarang kelompok 2 perwakilannya siapa? Radit atau siapa? Fadli perwakilannya ini. Simak ya, sekarang kelompok 1 dan kelompok 3 disimak. Suaranya besar kan Fadli ya, biar semuanya dengar. Penyakit mah gangguan pencernaan yang disebabkan asam lambung sehingga menimbulkan rasa perih dan mual. Penyakit ini disebabkan oleh stres dan pola makan tidak teratur. Upaya penyembuhan menjaga pola makan. Ya, Fred. Nah, itu tadi Nak ya yang sudah dibacakan oleh Fadli. Penyakit apa tadi Fadli? Ma. Ya, benar sekali ya jawaban dari Fadli tadi. Yang lain yang kelompok 1, kelompok 3 sudah benar atau belum? Sudah. Sekarang kelompok 3, kelompok terakhir Nak coba maju bacakan salah satu penyakit lagi. Kira-kira mau membacakan penyakit apa? Tadi temannya sudah, bukan sudah. Sore Sembelit sudah. Dari kelompok 1 mau
mengerjakannya, tanya sama ibu ya. Tapi ibu rasa kalian sudah bisa semua mengerjakannya. Sudah paham tadi kan? Sudah ibu jelaskan dengan baik tadi. Kalian juga sudah bisa, lima tadi juga sudah bisa menjawabnya. Fadli sudah bisa, Fadli? Naskia bisa? Bisa nggak, Fadli? Iya. Rocky bisa? Ya, bagus ya. Yosan bisa? Bisa. Pintar ya. Nana, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan, Nak. Ini dikumpulkan ya. Ini dikumpulkan. Nah, enak ya, ini nanti ibu periksa untuk penilaian kalian nanti. Nah, sekarang ibu akan membahas sedikit lagi tentang pembelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk kelas 3 kita belajar tentang mengonversikan atau mengubah satuan bahasa. Coba, ibu tanya ya, yang tahu angkat tangan. Misalnya, kalau dia turun 1 kali, itu dikali atau dibagi? Iya. Kalau misalnya dia naik 1 kali, dia dibagi atau dibagi? Dibagi. Kalau misalnya dia turunnya 2 kali, dikali berapa? Apanya dikali 2? Iya, 10-nya 2 kali. Benar, sudah pintar ya. Anak kelas 5 ya, sudah bisa ya. Nah, sekarang kelas 3 maksud ibu. Ibu ini suka bingung kalau begini. Nah, sekarang untuk kelas 5. Ada berapa penyakit? 4. Yang pertama? Sembelit. Yang kedua? Yang ketiga? Diare atau yang keempat? Sekarang, sembelit penyakit apa tadi? Susah buang air? Kalau mah? Ayo, boleh berapa? Kalau mah itu asam lambung meningkat. Kalau misalnya kolera, infeksi pada sistem pencernaan. Kalau misalnya diare, itu terlalu sering buang air besar. Nah, sudah paham kan? Tadi kita sudah membahas juga cara pencegahannya. Tadi jangan stres, terus. Ya, kalau misalnya pencegahan dari mah itu tidak pola stres dan pola makan harus dijaga. Kalau pencegahan sembelit itu tadi apa? Jangan menahan buang air besar, makan makanan besar, dan apalagi. Nah, sekarang kita bahas untuk yang penyakit diare. Penyakit diare tadi apa upaya pencegahannya? Makan makanan sehat. Kalau sering minum air tadi apa? Kalau misalnya kita sudah terkena penyakit diare, kalau kita sudah terkena penyakit diare, kita harus sering minum air putih, banyak cairan atau minum air putih agar kita tidak kekurangan cairan tubuh kita. Sama minum obat anti diare. Itu ya, Nak ya. Nah, itu tadi ya kita sudah mempelajari tentang satuan panjang, konversikannya, dan penyakit. Keempat, penyakit pada sistem pencernaan. Kalian sudah bisa semua. Ada yang masih kebingungan nggak? Apa sudah bisa semua? Sudah bisa semua. Sudah pintar ya. Tadi jawabannya
rasa nanti nilainya juga bisa besar karena sudah paham semua tentang penyakit ini. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang satuan panjang dan penyakit sistem pencernaan. Nah, untuk kelas 5, buku temanya dipelajari lagi ya. Di halaman berikutnya, halaman 80. Dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Begitu pula kelas 3. Dibaca-baca bukunya ya nak ya. Biar pembelajaran berikutnya kalian sudah bisa mengikuti seperti tadi. Sudah bisa kan tadi? Ibu tanya Kak, itu apa? Sudah bisa kan? Karena sudah membacakan di rumah tadi kan? Nah, sekarang Ibu minta Baim untuk memimpin doa pulang dari kelas 3. Soalnya tadi pas masuknya sudah dipimpin kelas 5 karena sekarang dipimpin kelas 3 dulu. Doa mulai. Nah, sebelum kita selesai pembelajaran hari ini, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Ibu yang sama ya. Iya. Daya, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.